Selamat pagi teman-teman kelas 4 SD Tarakanita wilayah Jakarta. Selamat bertemu kembali dalam proses pembelajaran kita di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Sehat semua ya? Baik, hari ini Senin tanggal 28 Maret 2022. Kita akan bersama-sama belajar bersama tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Adapun pembelajaran kita pagi hari ini tematik berkaitan dengan MUPEL IPA dan IPS. Untuk MUPEL IPA, kompetensi dasarnya adalah menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Adapun indikator yang mau kita pelajari adalah peserta didik mampu mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak. Kemudian IPS, kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial budaya, di lingkungan sekitar sampai provinsi. Kemudian indikatornya yang harus kita capai adalah peserta didik mampu membedakan kegiatan ekonomi yang meliputi produsen, distributor, dan konsumen. Baik teman-teman, mari kita review sejenak pembelajaran IPA kita di minggu yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Apa itu pengertian gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Kemudian kemarin juga kita sudah belajar mengenai macam-macam gaya. Di antaranya ada gaya otot, gaya gerak, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya pegas, dan gaya listrik. Lalu, yang ketiga, pengaruh gaya terhadap benda. Yang A, benda diam bisa menjadi bergerak. Kemudian B, benda bergerak menjadi diam. Yang C, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang D, benda bergerak menjadi lebih cepat. Dan yang E, gaya dapat mengubah bentuk benda. Anak-anak yang terkasih, mari kita coba lihat hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Menjelaskan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Anak-anak tentunya masih ingat ya, benda yang terpengaruhi gaya akan menyebabkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan atau perubahan bentuk. Nah, perhatikan gambar berikut. Anak bermain pasir. Nah, ketika anak-anak yang bermain pasir akan memberikan gaya dorongan pada pasir, sehingga gaya yang dikeluarkan anak dapat mengubah bentuk benda. Kemudian yang kedua, kuda menarik delman. Kuda yang menarik delman, maka kuda akan mengeluarkan gaya tarik, sehingga memengaruhi delman yang diam menjadi bergerak. Yang ketiga, petugas pengibar bendera. Petugas pengibar bendera yang sedang mengerek bendera, maka petugas menarik tali sehingga bendera yang diam kemudian bergerak ke atas. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan tabel berikut. Ada pengaruh gaya terhadap benda, kemudian contohnya. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya, kelereng awalnya diam dan dapat bergerak setelah disentil. Contoh kedua, meja awalnya diam dapat berpindah setelah didorong atau ditarik. Contoh ketiga, delman awalnya diam dan dapat bergerak setelah ditarik kuda. Pengaruh gaya yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya, bola yang melaju kencang akan diam setelah ditangkap oleh penjaga gawang.
Kemudian contoh yang kedua, sepeda yang berhenti ketika tuas rem digenggam. Dan pengaruh gaya yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, bola kasti yang dilempar ke arah tembok akan berubah arah setelah membentur tembok. Kemudian contoh kedua, mobil yang berbelok ketika setir mobil dibelokkan. Yang keempat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Contohnya, mobil yang bergerak lambat akan bertambah kecepatannya setelah gas oleh pengemudinya. Kemudian, sepeda yang dikayuh cepat sehingga melaju semakin cepat. Pengaruh yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, plastisin dibentuk menjadi mobil-mobilan. Kemudian, contoh berikutnya, tanah liat dibentuk menjadi vas bunga atau guci atau pot. Nah, anak-anak yang terkasih, mari coba kita lihat latihan tugas berikut. Anak-anak, di sini ada sebuah cerita atau video. Anak-anak bisa dilihat nanti, kemudian ada soal latihan yang harus diselesaikan. Nah, nanti ini bisa kita putar ya. Sudah anak-anak menonton tayangan video tadi yang berjudul Selusinnya Tukang Roti. Nah, kemudian anak-anak diminta untuk menganalisis pengaruh gaya dan gerak benda pada peristiwa pada tayangan tersebut ke dalam tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Nanti anak-anak mengisi tabel berdasarkan video Selusinnya Tukang Roti. Nah, setelah anak-anak mengamati video dan menuliskan, mari kita coba bahas bersama pengaruh gaya terhadap benda pada tayangan film atau video tadi. Nah, pengaruhnya salah satunya itu gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Nah, di mana ketika Mr. Finn Baker menaruh kue ke dalam panggangan, Mr. Finn mengeluarkan dorongan sehingga kue tersebut berpindah masuk ke dalam panggangan kue. Lalu contoh yang kedua, ketika Mr. Finn membuka pintu, pintu tertutup yang diam akan bergerak membuka. Lalu pengaruh gaya yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, ketika pembeli mengunyah kue, rahang akan mengeluarkan dorongan sehingga kue menjadi halus saat dikunyah. Kemudian contoh yang kedua, ketika Mr. Finn membentuk adonan tepung menjadi kue berbentuk Angel Nikolai. Nah, itu tadi tentang materi IPA yang baru saja kita pelajari. Sekarang kita akan mempelajari IPS, di mana kita akan mempelajari yang berkaitan dengan membedakan kegiatan produsen, distributor, dan konsumen. Pada pembelajaran ini, kalian akan membahas tentang pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi juga dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Nah, anak-anak yang terkasih, kita coba lihat yang pertama, produsen. Pelaku dari sebuah kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Selain berusaha untuk memenuhi permintaan dari para konsumen, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Di bawah ini terdapat beberapa jenis barang yang dihasilkan dari suatu kegiatan produksi, yaitu sebagai contoh barang mentah. Nah, misalnya di sini barang mentahnya adalah berupa kapas. Kemudian barang setengah jadi, yaitu kain. Kemudian barang jadi, contohnya adalah pakaian. Dan masih banyak contoh-contoh yang
lain. Kemudian yang kedua, ke distributor. Kegiatan distribusi merupakan bentuk kegiatan yang menyalurkan suatu produk, baik itu berupa barang atau jasa, dari seseorang produsen ke konsumen, sehingga produk tersebut dapat tersebar luas ke lingkungan masyarakat yang membutuhkan. Nah, tujuan dari sebuah kegiatan distribusi ini yaitu untuk memastikan keberlangsungan dari suatu kegiatan produksi yang memastikan sebuah produk diterima oleh para konsumen dengan baik. Pihak yang melaksanakan sebuah kegiatan distribusi biasanya disebut sebagai distributor atau seorang penyalur. Distributor atau penyalur umumnya mereka merupakan seorang pedagang besar. Sebagai contoh misalnya distributor beras, kemudian agen minyak goreng, kemudian agen penyalur bahan makanan mentah, dan masih banyak yang lain. Wilayah distribusi tidak hanya di dalam negeri saja, bahkan sampai ke luar negeri. Distributor yang wilayahnya sampai ke luar negeri antara lain eksportir dan importir. Nah, eksportir adalah distributor yang menyalurkan barang ke luar negeri. Sedangkan importir adalah distributor yang menyalurkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, yang ketiga, konsumen. Kegiatan konsumsi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh para konsumen dalam menggunakan sebuah produk atau jasa yang sudah diproduksi oleh para produsen. Tujuan dari kegiatan konsumen tersebut yaitu untuk memenuhi sebuah keperluan sehari-hari atau kebutuhan hidupnya. Berikut ini merupakan beberapa pelaku utama dari sebuah kegiatan konsumen. Antara lain yaitu rumah tangga, keluarga, kemudian pemerintahan, kemudian industri atau perusahaan. Nah, demikian teman-teman yang sudah kita pelajari. Terima kasih, semoga anak-anak semua mengerti apa yang disampaikan melalui video ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes.